Tuhan bilang, kasih kepada teman saya uang 10.000. Wah, yang benar aja Tuhan, masa demikian? $10 aja gimana Tuhan? Betul saudara? Karena takut dan khawatir. Abraham, kamu keluar dari tanahmu, jual semua yang kamu punya, kamu pindah kemana Tuhan? Belum tahu, nanti aku kasih tahu saat kamu naik kereta, saya kasih tahu kemana. Mana bisa Tuhan? Betul saudara, karena takut dan khawatir. Kadang Tuhan bicara kepada kita demikian, kamu pulang ke Indonesia. Wah, yang benar Tuhan, ini baru sewa lawyer, ngurus asilum. Masa pulang ke Indonesia takut dan khawatir mulai. Ini baru keluar duit, enakan di sini ada cewek yang gua naksir lagi. Ngapain pulang? Lewat saudara, betul? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun belum kawin-kawin juga. Akhirnya pulang Indo. Udah tua, siapa mau? Di sini kejerat lagi, main ke Las Vegas terus. Pulang bokeh, siapa yang mau tua-tua bokeh? Coba pulang waktu itu, kebetulan ada saudara yang buka perusahaan. Sekarang perusahaannya jadi milioner. Keponakan-keponakan yang ikut, wah udah kaya-kaya semua, ini pulang bokeh. Betul saudara? Karena takut dan khawatir nggak bisa dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan udah ngomong, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Betul saudara? Karena elemen imajinasinya tuh penuh dengan takut dan khawatir. Imajinasinya tidak bisa imajinasi percaya kepada Tuhan. Kalau kita mulai dalam suatu perjalanan hari ini saudara, bebaskan imajinasi kita. Lepaskan dari takut dan khawatir. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau apa rencanamu? Aku mau dengar. Aku mau lepaskan dulu nih rasa takut dan khawatir. Aku mau dengar. Amin saudara. Coba dengar dari Tuhan tanpa embel-embel pengetahuan, pengertian, gelap, takut dan khawatir. Dengarkan dari Tuhan. Kalau kita mulai berani demikian saudara, kita mulai kehidupan kita bisa menjadi tepat sasaran. Amin saudara. Amin. Saya akan tutup dengan 2 ayat lagi saudara. Di Galatia 4 dikatakan demikian, akan tetapi sungguh ketika kamu belum mengenal Allah, kamu melayani mereka yang sebenarnya bukan Allah. Ini bicara mengenai elemen yang lemah dan miskin. Tetapi sekarang setelah kamu mengenal Allah, atau terlebih lagi dikenal oleh Allah, bagaimanakah kamu dapat berbalik lagi kepada asas-asas duniawi yang lemah dan melarat, yang kepadanya kamu ingin lagi di dalam perhambaan. 2 minggu lalu saya sudah khotbahkan bahwa Yesus datang untuk memerdekakan kita. Amin saudara. Memerdekakan dari elemen-elemen yang lemah dan miskin di bawah hukum Taurat. Supaya kita bisa merdeka. Namun banyak orang yang lebih senang hidupnya dengan takut dan khawatir. Lebih senang diperhamba oleh takut dan khawatir. Sehingga dia sangat sulit untuk mendengar kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu mimpinya luar biasa, saudara. Imajinasinya luar biasa. Pikirannya untuk kita indah. Amin, saudara. Rencananya luar biasa buat saudara dan saya. Mungkin saudara banyak mengalami hal-hal yang tidak baik di dunia, sehingga imajinasinya menjadi tumpul di dalam Tuhan. Hari ini saudara coba katakan pada diri sendiri, aku mau lepaskan imajinasi yang negatif, imajinasi yang iri, imajinasi yang takut dan khawatir. Aku mau mendengar dari Tuhan, imajinasi yang percaya kepada Dia. Amin, saudara.
Kelihatannya semakin sepi di sini, saudara. Katakan kepada kiri kanan, imajinasi yang percaya. Saudara, Tuhan mendefinisikan dosa itu berbeda dengan manusia, saudara. Kalau agama itu selalu membuat larangan jasmani. Misalnya, kamu sebagai orang Kristen nggak boleh minum anggur, wine gitu ya. Saya baca Alkitab nggak dibilang demikian. Dibilangnya, kamu jangan mabuk. Betul, saudara? Minum itu apa salahnya, saudara? Yesus waktu dia datang ke perkawinan, dia buat wine, saudara. Dia merubah air menjadi wine. Betul, saudara? Ini banyak yang nggak percaya, saudara. Terlalu agamawi atau gimana? Saya minum wine, saudara. Amin. Ada orang yang memang kalau minum wine langsung mabuk, ya begitu janganlah. Minum, agak kemana-mana, ngapain minum, kamu mabuk kan nggak enak, betul, saudara? Tapi kalau minum wine terus nggak bisa berhenti, itu juga jangan. Minum terus wine, nggak bisa berhenti, ya jangan, saudara. Jangan diperhamba, saudara. Tapi kalau minum wine cuman ya karena ada pesta, minum wine yang nggak mabuk, kenapa? Betul, saudara? Saudara yang tahu sendiri. Kalau orang pacaran pegangan sentuh aja udah saya mau nomplok gitu ya. Ya jangan sentuh-sentuhan lah. Haleluya. Betul, saudara? Amin. Kalau pacarnya pakai rok segini aja, wah aduan ngepsong gitu. Suruh dia pakai lebih panjang lagi, saudara. Amin. Pakai jilbab kalau bisa. Haleluya. Gak ada aturan, saudara, di dalam Tuhan. Jagalah dirimu sehingga saudara bisa ketemu Tuhan enak. Amin. Pikirannya gak negatif, gak macam-macam. Amin. Betul, saudara? Gak ada larangan. Amin, saudara? Amin. Ke kasino boleh nggak? Boleh. Ya boleh aja. Apalagi makan buffetnya. Tapi kalau saudara ketemu mesin nggak bisa copot, nempel. Udah seminggu temennya masih lihat dia nempel. Ya jangan, saudara, jangan sekali-sekali ke Las Vegas karena nempel terus bisa tahunan di sana nggak pulang-pulang. Tapi kalau cuman datang, cuman main untuk fun, ya nggak apa-apa, saudara. Tapi kalau sampai jual mobil, jual jam, jual istri, jual anak, jual suami gitu ya. Suami jadi kacung di Home Depot. Ngapain, saudara, hidup begitu nggak enak. Lebih baik kalau yang begitu pegang kartu aja, janganlah. Betul, saudara? Tiap orang lain lah. Amin, saudara. Amin. Agama membuat larangan-larangan jasmani, tetapi definisi Tuhan tentang dosa itu lain, saudara. Kata dosa itu di bahasa Ibraninya adalah katau, atau bahasa Greeknya hamarsia, yang artinya miss the mark, atau bahasa Indonesianya luput sasaran. Tuhan itu pencipta segala sesuatu, apapun yang saudara nikmati saat ini itu ciptaannya Tuhan. Baju ini beli di mana gitu ya, itu kapasnya semuanya ciptaannya Tuhan, saudara. Pikirannya juga ciptaan Tuhan, yang bisa itu ciptaannya Tuhan. Amin, saudara. Setiap ciptaannya Tuhan itu punya tujuan. Jadi dosa itu adalah sesuatu yang diciptakan lalu luputlah sasaran. Betul, saudara? Kalau saya diciptakan sebagai orang yang gemuk, lalu saya kurus, itu luput sasaran. Ini bukan menghibur diri. Saya bisa aja kurus, bisa. Tetapi dengan pengorbanan yang banyak, saudara. Mungkin nggak bisa melayani, mungkin seharian di gym, betul, saudara. Nggak bisa berfungsi dengan baik. Ngapain? Bisa aja jadi aktor. Tetapi dengan pengorbanan yang banyak dan
kehidupan tidak senang, stres, ngapain saudara? Karena saya tidak didesain dengan demikian. Jadi definisi dosa dari Tuhan adalah luput sasaran. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan nggak kena, itu dosa saudara. Manusia diciptakan untuk menjadi ciptaan, lalu manusia katakan aku ingin jadi Tuhan, itu luput sasaran saudara. Itu dosa. Malaikat yang diciptakan menjadi pembantunya Tuhan, lalu mengatakan, aku ingin jadi Tuhan, itu luput sasaran. Amin saudara. Saudara tahu bahwa setiap dari saudara Tuhan ciptakan dengan suatu tujuan. Itu tidak luput sasaran. Telepon emang untuk diteleponnya itu betul saudara. Itu tepat sasaran. Betul saudara. Saudara, tiap dari kita diciptakan dengan suatu tujuan. Tujuan hidup. Tuhan berikan tujuan hidup kepada setiap dari kita. Dan kalau tujuan itu luput sasaran, itu dosa buat Tuhan. Amin saudara. Makanya saat ini Tuhan ingin kembalikan imajinasi kita. Coba dengar tujuan hidup Anda apa. Jangan takut, jangan khawatir, karena dari setiap tujuan Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin saudara. Setiap tujuan Tuhan datang dengan berkat-berkat Tuhan, datang dengan perlindungan Tuhan, datang semua dengan rencana Tuhan yang baik dan indah. Amin saudara. Jangan takut untuk dengar suara Tuhan. Banyak orang nggak bisa dengar, bukan sebetulnya nggak bisa dengar, tapi karena isi hatinya, pikirannya dipenuhi oleh takut dan khawatir, sehingga selalu beragu dengan Tuhan. Masa Tuhan, mana bisa aku orang kayak begini, suruh begini, aduh nggak bisa lah Tuhan, suruh si itu aja lah. Betul saudara? Coba saudara, hari ini mulai dengan suatu perjalanan. Dikatakan jangan kamu seperti orang dunia. Imajinasinya hal-hal yang lemah dan miskin. Apa sih hal-hal yang lemah dan miskin? Isinya cuma untuk beli rumah, cari istri, cari suami, bikin anak yang banyak, dan sebagainya saudara. Isinya cuma begitu. Tapi Tuhan itu ingin memerdekakan kita, memberikan tujuan yang indah. Amin. Amin saudara. Banyak yang gak amin di sini. Amin. Tadi banyak pelayan-pelayan yang baru saudara. Amin. Mereka baru berapa minggu kesini, betul saudara? Betul. Tapi membuka diri untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya ingin kita semua mulai membuka diri. Dipakai Tuhan bukan hanya di gedung gereja saudara, tetapi Tuhan punya impian buat masing-masing dari kita. Buka diri saudara. Biarkan imajinasi saudara, kalau lihat kartun, imajinasi film itu luar biasa saudara, betul? Bayangkan kalau Tuhan pencipta kita, imajinasi mengenai kita itu luar biasa. Sayangnya kita nggak percaya sih, sayangnya kita dipenuhi takut dan khawatir. Kalau kita berani, anugerah itu membuat kita berani saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan, apa sih rencanamu? Karena anugerah itu membuat kita tanpa tuduhan. Bukan karena kita bisa, karena kemampuan kita, kekudusan kita, tetapi karena Yesus sudah membayar semuanya. Amin. Sehingga kita berani datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau dengar. Amin. Apa rencanamu dalam kehidupanku? Amin. Amin saudara. Dua ayat yang terakhir. Haleluya. Tanggung saudara, tanggung. 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, tetapi oleh anugerah Allah saya ada sebagaimana saya ada. Ini ayat yang luar biasa saudara. Dikatakan by the grace of God I am what I am. Paulus mengatakan oleh anugerah Tuhan aku tepat sasaran. Saya menjadi apa yang Tuhan desain saya untuk menjadi. Amin. Amin saudara. Saya berdoa untuk kita semua bisa tepat sasaran. Amin. Tuhan ciptakan kita untuk apa? Itu terjadi.